Yo, what's up gengs? Kembali lagi di alur-alir film yang dimana di sini gua menceritakan rangkaian film yang seru tentunya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mari di subscribe terlebih dahulu ya gengs. Kasih pantun dulu. Marki mas marki ciao. Mari berkemas, mari kita ciao. Let's go mamang. Slebeo. Oke, untuk pembacaan narasi kali ini digantikan oleh gue ya gengsi manis. Di episode 2, Sehulk ini kita beri judul Sehulk jadi pengacaranya Abomination. Serial Sehulk, Attorney at Law, kembali lagi dengan episode keduanya pada pekan ini. Pada episode pertamanya, kita bisa melihat proses Jennifer Walters hingga akhirnya mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi Hulk. Tapi semuanya berubah ketika ada sesosok villain yang membuat kekacauan pada ruang persidangan. Episode keduanya pun langsung melanjutkan apa saja dampak yang terjadi setelah pertarungan Jennifer Walters melawan Titania tersebut. Video pertarungan mereka langsung menyebar di media sosial dengan cepat. Hal ini juga yang kemudian membuat Jin jadi mendapat sebutan sebagai She-Hulk dari masyarakat. Namun, pertarungan itu juga membuat Jin kehilangan pekerjaannya. Bahkan, hampir tak ada firma hukum yang mau menerima JN sebagai pengacara mereka akibat identitasnya sebagai She-Hulk terbongkar dalam pertarungan itu. Namun, pada akhirnya, ada satu firma hukum yang tertarik untuk memperkerjakan Jen sebagai pengacara. Tetapi dengan kondisi yang terbilang cukup unik. Stop. Sebelum lanjut videonya, kalian harus like and comment dulu nih. Kritik kalian berguna buat membangun channel ini agar lebih baik lagi. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan kembali cerita di episode pertama ketika Bruce memberitahu Jin bahwa ia sudah tidak akan bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya usai mendapat kekuatan Hulk. Hal ini terbukti ketika Jin dipecat dari pekerjaannya dan bahkan sulit mencari pekerjaan baru. Jin baru benar-benar dapat pekerjaan setelah ada firma khusus yang menangani kasus manusia super. Kesulitan Jin dalam mencari pekerjaan seolah menandakan bahwa sejumlah orang lainnya yang eksis dalam MC juga punya pengalaman sama jika memiliki kekuatan super. Pasalnya, hampir tak ada perusahaan yang mau ambil risiko buat mempekerjakan orang dengan kekuatan super. Bisa dibilang pilihan karir manusia super terbilang sangat terbatas pada MCU. Pilihan yang sudah pasti tentunya adalah antara menjadi superhero seperti yang Bruce bilang, atau menjadi seorang super villain. Scene berlanjut di kisah episode kedua. Setelah memiliki pekerjaan baru, Jen langsung mendapat perintah untuk menangani kasus Emil Blonsky, alias Abomination, musuh bebuyutan Hulk. Jin harus bisa membebaskan Blonsky dari hukuman penjaranya yang kini sudah berlangsung cukup lama. Pada awalnya, Jen sempat ragu menangani kasus ini karena Abomination adalah musuh bebuyutannya Hulk. Sebagai seorang profesional, Jen akhirnya memantapkan diri menjadi pengacaranya. Alasan Blonsky ingin bebas adalah karena ia menganggap dirinya tak bersalah. Menurutnya, ia hanya menjalani tugas sebagai prajurit yang mendapatkan perintah untuk menangkap Bruce Banner alias Hulk yang saat itu dianggap sebagai ancaman. Selain itu, serum super soldier buatan pemerintah jugalah yang membuatnya jadi haus akan kekuatan dan berujung transformasinya sebagai Abomination. Emil Blonsky yang kita lihat pada episode keduanya ini pun sudah tampak lebih tenang dan seolah bertobat. Bahkan, Blonsky dan Bruce Banner sudah berdamai antara satu sama lain. Ketika sang Abomination mengirimkan surat permintaan maafnya, pada episode kedua serial
She-Hulk. Kita juga bisa melihat kembali sosok Bruce Banner yang masih dalam wujud Hulk. Bruce bisa kita lihat pada adegan Jean menelpon sepupunya tersebut untuk memberitahu bahwa ia akan menangani kasusnya Abomination. Dan menariknya, Bruce sedang tak berada di bumi saat itu, melainkan dalam pesawat Commodore yang sedang menuju ke planet Sakaar. Seperti yang kita ketahui, pada episode sebelumnya, Bruce dan Jean memang sempat kedatangan pesawat Commodore yang berisi Sakarian. Bruce pun menjelaskan bahwa Sakarian datang karena suatu urusan. Tapi ia nggak menjelaskan lebih lanjut apa urusan tersebut. Jika mengacu pada versi komiknya, Bruce pernah menjalin hubungan asmara dengan warga planet Sakaar dan memiliki anak bernama Scar. Bruce si Hulk punya anak. Kira-kira anaknya seperti apa ya? Bisa jadi urusan tersebut berkaitan dengan anak rahasia Bruce yang berada pada planet Sakaar. Kepergian Bruce ke Sakaar ini juga bisa menjadi awal mula dari munculnya arc World War Hulk pada MCU. Diperlihatkan ketika di planet Sakaar, Hulk sedang bertarung dengan Thor. Pertarungan mereka sangat sengit, ditambah banyaknya penonton di stadion kolosal itu. Ini hanya bagian scene di masa lalu ya gengs, bukan kejadian di masa sekarang. Menjelang akhir episodenya, Jean justru mendapat masalah baru dari kasus yang sedang ia tangani. Pasalnya, berbedar video yang menampilkan Abomination sedang bertarung pada sebuah arena ilegal, yang menandakan bahwa ia sempat kabur dari penjara. Adegan pertarungan Abomination itu pun sama persis dengan yang pernah kita lihat dalam Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa pada episode berikutnya kita akan bisa melihat bagaimana hubungan Abomination dengan Wong yang belum terungkap dalam Shang-Chi. Selain itu, kita juga akhirnya akan mengetahui apa motif Abomination kabur dari penjara menjelang banding kasusnya agar bisa menjalani kehidupan dengan bebas. Tunggu episode ketiganya ya, yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Jangan lupa subscribe channel Ted Alur Alir Film agar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye gengs!